Selamat sore dengan teman James Ferdiansa dari kelas nomor 1 Rekayasa Komunikasi Fotografi. Mohon izin untuk memberikan video atau membuat video terkait tutorial untuk menyelesaikan page tracker, mengkonfigurasikan wireless network atau kita akan mencoba mengkonfigurasikan Untuk langkah pertamanya yaitu terkait masuk ke Enterprise Admin PC, kita akan buka perambahan web. konfigurasi VLAN di package tracker. Oke, kita akan mulai melakukan langkah-langkahnya. Langkah pertama menjadi dua bagian utama, yaitu bagian home wireless router atau bagian rumahan dan WLC atau enterprise, WLAN bagian perusahaan. Pertama adalah kita akan menuju ke home wireless router. Nah, tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi router rumahan agar dapat menyediakan jaringan via Wi-Fi dengan keamanan WPA2 dan DHCP dan konektivitas internet. Kita akan pergi ke bagian home wireless router. Kita klik UI. Nah, di sini eh, kita diminta untuk menyeting terkait beberapa, yaitu yang pertama terkait IP address LAN. Uh, Di situ kita ketikkan IP sesuai dengan tabel itu 192.168.6.1. Kemudian kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.224. Kemudian kita masukkan DHCP start IP dengan 192.168.6.3. Kemudian maksimum usernya sebanyak 20. Kemudian DNS servernya 10.100.100.255. Nah, LAN IP ini untuk apa sih? LAN IP ini adalah fungsinya untuk menentukan alamat router di jaringan lokal. Kemudian DHCP fungsinya adalah memungkinkan router memberikan IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung. Kemudian subnet max per 27 artinya membatasi jaringan menjadi 32 host. Ini cukup untuk jaringan rumah. Kemudian subnet max per 27 itu cukup untuk jaringan rumah. DNS server biasanya digunakan agar host dapat menerjemahkan menjadi domain, nama domain menjadi IP. Contohnya misal di web server. Oke, setelah itu kita akan konfigurasikan internet interface. Kita pilih internet interface DHCP, jadi agar router menerima IP otomatis dari penyedia internet. Kemudian simpan konfigurasi dan verifikasi IP internet router. Jadi internet interface ini harus dikonfigurasikan agar router bisa mendapatkan alamat dari ISP di simulasi di tracker ini. Dengan ini, router dapat menyediakan akses internet ke semua perangkat wireless. Oke, kita akan lanjut ke bagian ketiga, itu mengkonfigurasikan wireless LAN.
Oke, kita masuk konfigurasikan wireless LAN di home wireless router. Kita klik router, kemudian masuk ke tab UI. Kita masuk ke tab UI. Bentar. Hmm, Kita masuk ke wireless. Kita klik wireless. Di situ kita akan isi pengaturan mulai dari SSID. Masukkan home SSID ini. Ini nama jaringan WiFi yang akan terlihat di perangkat. Kemudian band kita pilih 2.GHz. Biasanya udah default. Kemudian channel kita pilih 6 untuk mengurangi interferensi. Kemudian pastikan SSID broadcast diaktifkan agar pelanggan bisa melihat jaringan. Kemudian kita klik apply atau save. Kita save. Oke, lalu lanjut. Kita lanjutkan kembali ke part 4, yaitu mengkonfigurasikan keamanan wireless. Masih di kita pilih wireless security. Kita akan pilih wireless security. Bentar. Oke. Nah, di sini kita akan atur di kompresi itu jaringan pilih security mode WPA2 personal. Kemudian masukkan paraphrase atau password dengan Cisco 123. Kemudian ubah default router password menjadi Cisco 123 juga. kita Hal ini opsional, tapi disarankan untuk keamanan. Kemudian kita klik apply atau save. yang sesuai dengan OLC yaitu 192.168.10.254. Nah, di sini kita akan masuk menggunakan username, admin, dan password Cisco 123. Setelah berhasil masuk, kita akan navigasi ke menu controller interface. Ini kita akan membuat dua antar muka baru yang akan kita gunakan untuk memisahkan lalu kita jaringan menggunakan VLAN. Nah, antar muka pertama kita akan menggunakan buat nanti ID 2. Setelah dibuat kita akan konfigurasi mas dan default butuhnya sesuai dengan table pengamatan. Untuk selanjutnya yaitu bagian kelima, kita akan menghubungkan host atau klien ke wireless. Nanti subnet mas dan videonya. Nah, langkah kedua yaitu pengaturan Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sekali mengadakan server eksternal untuk laptop atau tablet atau smartphone, server radius dan desktop, PC wireless. application. Di sini kita akan membuat server baru dengan server ID dan share speed radio base. Server ini Langkah-langkahnya aplikasi 2 interface. Kita juga akan mengonfigurasi manajemen sistem MP, Simple Network Management Protocol dengan konfigurasi manajemen SNMP ini terdiri yaitu kita pilih community name, dan address. connect to wireless network. Kemudian kita pilih SSID, home SID. Masukkan password Cisco 123. Klik connect. Kita langsung verifikasi konektivitas.
ping antar host, ping web server, kemudian cek akses URL jika ada. Nah, host ini akan menerima IP otomatis dari DHCP router jika DHCP diaktifkan. Ping ini digunakan untuk memastikan host bisa berkomunikasi dengan router dan server. Jika host bisa ping ke web server, berarti koneksi Wi-Fi berfungsi dan DHCP berjalan dengan baik. Nah, setelah 5 ini selesai, maka kita bisa pastikan bahwa home wireless router bisa digunakan oleh semua perangkat. Kita akan buat Setelah itu kita lanjut ke bagian 2, yang dimana bagian 2 ini adalah kita akan mengkonfigurasikan WLC, Wireless LAN Control. kita akan memastikan Di sini untuk jaringan perusahaan dari dua untuk dengan dua kita beralih ke dashboard WLAN. layer 2 dan memilih WA super 2 dengan Tujuannya yaitu untuk membuat WLAN perusahaan dengan 2 SSID berbeda. Kemudian untuk mengatur VLAN, JTP, dan autentikasi lagi. Lokal switching dan Untuk bagian pertama kita akan mengkonfigurasikan VLAN interface di WLC. wireless VLAN 5 SSID. Pertama kita akan buka browser dari interface admin PC. Untuk keamanan kita layer 2 Kita masuk ke WLC 1. Satu yang akan menggunakan server disk yang telah kita konfigurasi sebelumnya di tab advance. Kita akan mengaktifkan local switching dan local host. Selanjutnya yaitu hubungan perangkat dan verifikasi dengan kedua WLAN setiap kita akan hubungan perangkat selain WLAN 1 akan kita hubungkan ke SSID 2 dengan data sandi Cisco 123. Sementara itu kedua akan dihubungkan ke SSID 5 selanjutnya dari jaringan interface. Kita akan memilih baru interface dan masukkan username bila user WLAN 5 dan password user 15 untuk autentikasi. Nah, di sini kita akan mencoba konektivitas di dari contohnya dari wireless 1 ke WLC 1 kita akan melakukan konfigurasi interface untuk WLAN 2 dengan nama WLAN 2 dengan port number 1, IP address 192.168.2.254 dengan netmask itu 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.2.1. Kemudian kita mengkonfigurasikan interface untuk WLAN 5 hingga sesuai dengan tabel hingga gateway yaitu 192.168.5.1. Nah, VLAN ini akan memisahkan lalu lintas jaringan agar aman dan struktur. Kemudian IP/WLC interface menjadi gateway bagi host di VLAN tersebut. DHCP server di router memberikan IP otomatis ke host yang connect ke VLAN. Kemudian untuk bagian kedua kita akan mengkonfigurasikan DHCP wireless management. Nah, kita akan pergi ke WLC. Nah, di WLC ini juga kita akan melakukan atau membuat scope name yaitu manajemen full start 192.168 yang ada di tabel. Kita cocokkan ke full start, full end, network, netmask, default gateway kita masukkan. Nah, untuk penjelasannya adalah DHCP scope ini akan memberikan IP untuk host manajemen dan LAP atau lightweight access point untuk memastikan semua perangkat enterprise dapat connect dengan IP yang benar. Kemudian part 3 kita akan mengkonfigurasikan server eksternal. Kita bisa mengatur radius server dengan indeks 1, address 10.6.0.254. Ini mengakhiri konfigurasi kabel kita pada skenario ini. Kemudian
penyampaian Kemudian kita atur SNMP server dengan community name VLAN dengan IP address 10.6.0.254. Jadi radius digunakan untuk autentikasi WPA2 internet agar tiap user login diverifikasi. Kemudian SNMP digunakan untuk monitoring jaringan dan mengirim log ke server. Untuk bagian keempat, kita akan membuat VLAN. Jadi VLAN 2, WPA2 PSK. Kita buat dengan profil name wireless VLAN 2, SSID 2, dengan ID 2 interface VLAN 2, dengan paraphrase Cisco 123. Dua PSK ini untuk koneksi cepat dan sederhana dengan menggunakan password. Kemudian WPA2 Enterprise untuk keamanan tinggi, autentikasi tiap pengguna melalui radius. Kemudian Flex Connect Local Switching memungkinkan traffic tetap di VLAN lokal tanpa harus ke WLC dan meningkatkan performa. Kemudian di part 5 kita akan menghubungkan host ke WLAN. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah wireless host 1. Kita konekkan ke SSID 2. Kemudian wireless host 2 kita konekkan ke SSD 5. Dengan username user WLAN 5. Dengan password user W5 password. Laptop atau tablet smartphone dari home network kita konekkan ke home SSID. Jadi host akan menerima IP sesuai VLAN dari DHCP router atau PLC. WPA2 Enterprise memastikan autentikasi tiap pengguna lebih aman dibandingkan WPA2 PSK. Lanjut, langkah terakhir adalah kita akan memverifikasi koneksi. Kita akan ping antar wireless host dan web server. Nah, Ini saya jelas. Ini awal aja. kita akan ambil sampel misalkan di wireless host 1. Kita akan pergi ke bagian desktop. Misalkan di sini laptop ya. Kita klik laptop, kita pergi ke desktop. Kita klik command prompt. Kita coba ping. Alwa di mana? Jadi atau gua dulu nanti kalau ketemu Alwa kasih ya. Kemarin kan di kelas Sebentar kita saya. nggak ada. Nah, ini tampilan di command prompt di salah satu perangkat wireless. Kita coba ping. Apa? Nah, akan muncul seperti ini. Kamu video apa ini? Nah, YouTube. Bulan aja. Dia nggak terturun tahun ini. Ya, oh, itu investasikan ke dalam ini. Kita coba di perangkat lain karena Aku belum tahu. oke, tadi ada kesalahan. Jadi seharusnya kita ke wireless host 1, kita klik wireless host 1. Kemudian di host wireless 1 kita pilih command prompt seperti ini. Nah, setelah itu kita coba ping.
Nah, proses ping sedang diproses. Jika ini berhasil, sebentar. Nah, di sini muncul bahwa ping statistik for packet send 4. Ya, artinya kita kita berhasil dan host dapat mengakses. Nah, ping ini adalah cara paling sederhana untuk mengecek apakah dua perangkat bisa saling berkomunikasi. Nah, jika kasusnya seperti tadi, ping gagal, maka kita harus memeriksa IP address host, gateway VLAN, security WPA2, PSK atau WPA Enterprise, atau DHCP aktif atau IP statistik sesuai subnet. Kemudian ada cara lain untuk mengecek kembali yaitu dengan cek akses URL dan wireless host. Kita bisa pergi ke wireless host 1. Oke, langkah terakhir kita bisa mengecek akses URL dari wireless host. Kita pergi ke wireless host 1, kemudian kita klik desktop, kemudian web browser. Kita masukkan alamat IP web server dari addressing table. Kita masukkan alamat URL web server kita. Kemudian klik enter dan jika halaman web muncul di browser host, maka berhasil. Akses URL ini memastikan layar aplikasi berjalan, bukan hanya layar jaringan. Jika halaman web muncul, berarti DNS, DHCP, gateway, dan routing sudah benar. Jika gagal, ya apakah DNS sudah dikonfigurasi, apakah IP gateway host sesuai VLAN, apakah firewall atau security VLC mungkin akses ke web server. Nah, itu perlu diperiksa kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup. Selamat malam.